Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang jangan ikut-ikutan investasi kalau belum nonton video ini. Jadi di video ini itu dari nanti akan membahas tentang uh, tema menghindari apa yang harus dihindari ya sebelum memasuki dunia investasi. Karena ya sekarang kan ya bisa dilihat sendiri ya beberapa bulan atau ya udah setahunan sih ya kayak bisnis-bisnis binomo, robot trading dan lain-lain, YouTube itu ya udah iklannya udah kemana-mana, udah mendominasi hampir seluruh situs YouTube atau di sosial media, dan kenyataannya ujung-ujungnya mereka adalah scam atau penipuan. Sebenarnya ya dari awal sih cuman ngeliat kayak YouTube atau binomo itu ini mah udah pastilah gitu, istilahnya bandar nggak ada yang mau kalah gitu. Dan itu terbukti di sama pemerintah, ada sidak tentang legalitas usaha dan mereka itu masuk usaha yang ilegal atau scam, dan banyak uh, miliknya pendiri ataupun leader-leadernya lah istilahnya mempromosiin, atau afiliatornya yang mempromosiin itu banyak yang dipenjarakan di sidang atau dimasukin ke pengadilan deh. Jadi dengan apa ya, kejadian tersebut Sirtiman itu ya concern ya, peduli, terutama orang-orang yang apa istilahnya masuk dalam kategori itu, istilahnya apa yang channel itu bebek dungu atau apa ya. Jadi mereka emang belum paham dunia bisnis, dunia investasi, atau dunia yang berbau-bau menghasilkan uang lah, cari duit online lah istilahnya. Mereka banyak kejebur, mereka belum paham, dan mereka dengan mudahnya ditipu daya karena ada kegiatan flexing ya, atau pamer-pamer, pamer semua, pamer-pamer, leader-leadernya pamer SS penghasilan, pamer-pamer dalam jangka sekian, setahun 2 tahun perusahaannya tiba-tiba berubah menjadi scam. Ya di situ sirkulan ya, sebenarnya dari kemarin udah banyak ya nasihatin gitu ya, cuma seperti biasa yang dinasihatin itu mereka menolak, udah melecehkan atau apalah, nggak percaya, atau udah yakin banget deh kalau usahanya tuh udah udah lancar gitu. Padahal kalau kriteria Sirtiman sih, kalau usahanya itu berdiri udah 5 tahun dan terbukti lancar membayar ke membernya atau withdrawnya itu lancar membernya, itu baru bisa diikutin gitu, atau di join gitu. Kalau belum 5 tahun, masih setahun 2 tahun, itu mendingan di skip aja gitu. Jadi tips dari Sirtiman itu jangan langsung terjun ke bidang ke bidang bidang investasi ya, zona investasi, sebelum ya paham dulu masih yang ada di situ. Orang kan tergiur investasi, tergiur persentasinya, tergiur kecepatannya cepat dapat duit 1 juta dalam waktu sekian menit, kayak gitu kan orang tergiur. Siapa sih nggak mau dapat duit cepat-cepat? Kalau dia kalau dia jadi profesional atau jadi artis, itu kan harus lama prosesnya, harus bakatnya ada. Kalau jadi artis atau jadi profesional, ada jadi pengacara atau jadi dokter, harus sekolah dulu, modalnya besar dan pengorbanannya tinggi. Juga untuk bisnis juga
Biasanya orang yang pekerja itu untuk bisnis tuh udah capek duluan gitu. Emang beda permainan, beda beda nyali, beda mental gitu. Kalau belum tentu orang diajak bisnis online itu mau, karena emang di bisnis online itu yang paling rempong lah, paling ribet gitu. Cuma resikonya itu masih lebih baik, mendingan banget deh ketimbang di investasi. Di investasi itu dalam sekejap dia bisa dapat uang, cuma dalam sekejap juga dia bisa kehilangan uang. Kalau orang para pekerja gajian dapat duit dari bos, invest, main di zona investasi, invest sekali hilang duitnya keluar, gajinya capek, dia kerjanya capek, kerja dari tua, puasa-puasa gajian, lain duitnya ke main forex trading atau apalah, investasi paket-paket itu seperti itu, dan duitnya hilang. Nah, ya dia drop gitu, mentalnya jatuh. Nah, di dunia investasi ini itu butuh orang-orang yang mentalnya tuh udah kebal gitu. Kalau cuma gagal mereka biasa gitu. Gagalnya itu dalam artian ya cuma sekali dua kali. Di investasi mereka gagalnya ya persentasenya sih 1:20 ya. Misalnya dia 20 ikutan slot, 19 gagal, satu berhasil. Nah itulah mentalnya gitu. Jadi slot pertama gagal, slot kedua gagal, sampai slot ke-15 masih gagal, dia ikut lagi. Slot 16 gagal, dia ikut lagi gitu. Karena dia udah paham paham resikonya, dan udah belajar yang jelas dari gagal ke-14 ke-15 dia udah belajar gitu. Dan tanggal 19 masih gagal, terakhir 20 itu udah terakhir dia deh gitu. Kalau 20 gagal dia stop, dia ngaku kalah, dan pas 20 berhasil. Nah, seperti itulah kalau di dunia investasi. Jadi nyalinya beda, nyali nyalinya beda. Sekarang cerita ya, ini si Firman paham tentang bisnis investasi pekerja itu dari mana gitu. Dulu itu sistem itu baca buku ya, beli di Gramedia, buku apa sih gitu, ada buku rame banget, orang pada bestseller lah, orang pada beli antri. Nah, buku ini karangan Robert Kiyosaki, judulnya Rich Dad Poor Dad ya, jadi ayah miskin dan ayah kaya. Di situ di, di ayah kaya memaparkan, dia udah sukses ya, memaparkan tentang keadaan arus kas, cara membangun aset. Nah, di sini dia kasih pemahaman tentang bisnis, investasi, dan dunia pekerja, juga dunia self employee profesional. Kita lihat di diagram ya, di sini dibagi jadi 4. Pertama, employee. Employee itu adalah pekerja. Jadi Anda bekerja untuk pihak lain. Jadi Anda punya bos, ada statusnya karyawan dan pegawai. Dan ini pemasukannya didapat dari gaji. Kalau dia yang kerjanya tinggi atau kerjanya bagus, dia naik pangkat, dia dapatnya dari situ. Ada satu lagi, self employee. Kalau kuadran S letaknya di bawah E, ini di bawah E. Dia dapat uangnya dengan pengorbanan, istilahnya. Kalau nggak dia pendidikannya tinggi atau dia memiliki bakat khusus, kayak pendidikan tinggi seperti dokter, acara, dan yang memiliki bakat itu kayak artis atau yang berhubungan dengan royalti lah gitu, cipta dan lain-lain.
Jadi yang pakai ciptanya atau pakai mereknya dia dapat duit seperti itu. Dan ini semua didapat dengan pengorbanan. Kita sekolah harus sekolah sampai bertahun-tahun ya, atau berpuluh-puluh tahun untuk jadi dokter atau pengacara yang terkenal. Semakin banyak klien, semakin ratingnya bagus, terpercaya, akses ya semakin banyak job, semakin banyak follower, viewer, dia dapat uangnya dari situ. Dan ya, jadi ya itu artinya Anda bekerja untuk pekerjaan. Jadi apa yang dia kuasai, ya dia dapat duitnya dari situ, dari kliennya atau dari ya job-jobnya. Dan satu lagi ada business owner. Owner itu B, kuadran B ya, pemilik bisnis. Itu di zona bisnis lah. Di sini bisnis bekerja untuk Anda. Anda sebagai pemilik perusahaan, Anda sebagai pewaralaba dan perwaralaba, atau di dunia yang franchise ya, kayak punya usaha chicken, atau yang kecilnya itu kayak usaha apa, itu lah, atau waralaba pribadi, ada buka waralaba sendiri. Nah di sini untuk bisnis ini ya dia akan banyak banyak kegiatan yang ada di sini sih. Kalau untuk karyawan kan dia ada tugas dari bos, kerjanya seperti itu. Kalau set employee, apa yang dia skillnya dia punya, mungkin orang bayar berdasarkan waktu harganya dia gitu. Kalau bisnis owner itu dia lebih kompleks ya, lebih di misalnya pemilik bisnis, pemilik perusahaan udah pasti ya, kalau usahanya tambah berkembang dia pasti mempekerjakan karyawan. Jadi E itu kerja untuk B, bos. Nah di sini juga untuk para laba juga termasuk bisnis, karena orang invest juga sekalian usaha. Kalau usahanya rugi, investnya ini kami turun, labanya untung, income-nya naik. Nah di sini lebih kompleksnya apa, harus bisa istilahnya kalau usahanya barang harus modal untuk usaha, ya sewa tempat, dia modal sewa tempat, atau cari lokasi usahanya di mana gitu. Nah, laba juga seperti itu. Contohnya kayak Indomaret atau Alfamart ya. Dia harus tahu McDonald gitu, McD, atau yang usaha-usaha kecilnya kayak kebab atau apa. Nah, di sini dia harus belajar bisnis itu, um, bisnis yang bekerja untuk Anda. Jadi ada karyawannya, ada semuanya itu ada, kelola aja. Tidak hasil dari dividen, kelihatan bisnisnya untungnya berapa. Nah satu lagi di sini adalah yang paling menggiurkan tuh ini, investor di zona I. Di sini uang yang bekerja untuk Anda. Di sini Anda tuh nggak capek. Di sini uang yang bekerja untuk Anda. Jadi apa? Kebanyakan ya, para apa ya, pekerja itu ada dari investor ya, istilahnya calo atau broker nawarin bisnisan kasih, nawarin bisnisan dan mereka invest. Ini masih dibagi dua gitu. Kebanyakan ya seperti itu. Dan di sini ya seperti tadi dibilang, eh, ya untuk produknya terdiri dari memegang saham, milik properti gitu, kayak rumah atau apartemen, atau yang reksadana,
Investasi saham ya, modal obligasi, itu berhubungan dengan surat-surat kepemilikan ikutan usaha atau ikutan bisnis. Jadi di sini karena kebanyakan sih dari kuadran itu mereka tahu yang melihatnya bunga bunga, sedangkan yang di investor di zona investor itu di sini dibutuhkan orang yang bermental tinggi, karena tingkat kegagalannya tinggi, persentase keberhasilannya rendah. Ini kadang ya ada sedikit gap, kesalahpahaman dari calon yang menawarkan itu. Mereka emang susah ya, emang nggak bisa menawarkan promosi seperti tingkat kegagalannya tinggi atau bunga keberhasilan bunga 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 ya seperti itulah. Hal-hal yang beresiko itu kebanyakan nggak dipaparkan, itu nggak diceritakan. Yang diceritakan cuma flexing yang bagus-bagusnya doang. Nah, dia nanti dapat duit 1 juta dalam sebulan, dalam 1 menit, dan lain-lain. Dalam sebulan bisa mobil mewah atau apa seperti itu. Nah, di sini kan yang otomatis tertarik karena kerjanya capek gitu, dapat 1 juta dalam sekian tuh nggak mungkin. Dan juga PS juga untuk menjadi seorang dia tuh ya kemungkinan nggak bisa gitu kan. Ya untuk jadi dokter umurnya udah terlalu tua, atau ya emang nggak ada minat bakat yang beda gitu, nggak ada niat ya, nggak ada minat bakat jadi artis, nggak ada keinginan minat jadi pengacara ya, jadi emang susah. Banyak kan larinya ke I gitu. Kalau ke B, nah itu B itu rempong gitu. Dia ngebayangin bosnya juga pasti ngurus perusahaan, ngurus gaji karyawan. Kebanyakan mereka seperti ngurus gaji, ngurus stok barang, ngurus tempat usaha, ngurus pajak dan lain-lain. Itu rempong untuk seorang yang berada di zona itu hal yang sangat sangat jauh lah, melelahkan gitu untuk dipikirkan ya. Kebanyakan mereka klik ya, ini kemakan dari flexing para calo-calo yang ditawarin di I. Kenapa di I? Karena mereka bang investor itu dan broker itu, dan broker pasti butuh modal gitu untuk dapat duit gitu. Mereka butuh investor yang namanya. Nah, di sini yang paling jadi gampang, jadi bulan-bulanan istilahnya, terlalu gampang untuk mengumpulin modal tuh dari yang ini banyak kena jebakan Batman. Pas dia di sini ikut sekali ikut robot trading misalnya dan itu gagal, ya udah goodbye. Atau ikut di properti, udah nggak bakal mungkin deh gagal, soal tanah setiap tahun harga naik dan ternyata bermasalah surat-suratnya atau legalitas tanahnya bermasalah, jadi usahanya gagal. Atau membeli saham juga gitu, saham perusahaan ini bagus banget, lagi rame iklan di TV-nya banyak, pas dibeli tiba-tiba trennya berubah, perusahaannya nggak musim lagi, udah anjlok. Jadi ya dari ini ke zona I ini banyak terjadi, banyak yang istilahnya yang banyak kegagalan, karena emang di dunia di zona ini emang istilahnya tempat tempat orang gagal, tempat banyak menghasilkan kegagalan gitu. Yang bertahan di sini itu cuma yang kuat mental, kuat kuat perencanaan, atau kuat 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 mikir, dan kuat kuat dana cadangan dan lain-lain lah. Itu orang-orang yang kuat yang berada di zona I store. Kadang juga kalau kayak
kayak broker-brokernya mereka nggak ada gaji, cuma berdasarkan komisi kalau ada klien seperti itu untuk brokernya kan. Kalau untuk investornya ya sekali gagal, ya udah kedua kalinya mereka pasti kapok cari usaha yang menghasilkan yang lain gitu. Mereka dan banyaknya ya udah nggak mau deh, istilahnya kayak wah ini gue kalau ikut lagi ntar kayak kelinci yang masuk lubang dan kedua kali. Nah di sini pemahamannya itu di dunia investor ini ya dunia yang kejam lah, jadi ya nggak bisa main-main di sini. Itu istilahnya ya tingkat kesuksesannya tuh udah rendah, seper 20. Jadi dalam istilahnya 20 slot atau 20 kegiatan 19 gagal, satu berhasil. Nah itulah orang di zona investor. Kalau di pebisnis kan jadi modal segini, dia bayar karyawan, bayar listrik, bayar pengeluaran, dan di sebulan dilihat keuntungannya. Kalau keuntungannya sedikit dia gagal. Nah di sini cuma dia udah mental bisnis ya, dia masih mau coba lagi pinjam uang dari bank masih bisa. Karena apa? Dia punya aset bisnis gitu. Kalau di investasi ya kan naruhnya modal aja, nggak punya apa-apa. Kalau duitnya hilang ya udah hilang, membuat goodbye gitu, udara. Dan di sini nggak ada jaminan apa-apa, cuma menjanjikan. Ya sebenarnya di sini zona yang sangat mengerikan gitu. Kalau untuk modal di sini tuh mengerikan, jadi harus paham dulu di sini tuh istilahnya tempat angker gitu. Dan orang-orang yang di sini tuh harus siap buat uji nyali lah. Kalau dia gagal, kalau dia nyerah, harus berani lagi sampai berhasil uji nyalinya. Dan setiap kegagalan itu ya pasti besar kerugiannya, rugi uang, mental, waktu. Dan di situ orang-orang yang di investasi itu harus orang yang udah kebal semua. Kalau cuma dari yang bisa kerja bangun jam 9, jam 5, di yang kasih duit tabungan baru gajian, bayar cicilan, dia nekat tes kesini ada, oh ya ada nawarinnya broker cepat 1 juta. Atau ngeliat vlogger ya di YouTube, dia bilang ini ikut apa binomo dalam waktu 1 menit gue dapat 1 juta. Itu kan langsung tergiur ikutan, dia kalap. Biasanya seperti itu orang-orang yang kalap. Wah ini benar-benar jawaban dari hidupnya gitu. Dia ikutan setahun 2 tahun ya, oke ya, setahun pertama sukses. Pas 2 tahun, pas dia main gede, saat semuanya ya semuanya main gede, member-membernya itu disikat habis sama yang punya investasi bodongnya. Nah, di sini yang harus apa ya, harus ekstra hati-hati memilih ya, tempat apa nama usahanya itu udah berapa lama. Udah lebih dari ya kalau dari 5 tahun lah udah ini deh. Kalau masih setahun 2 tahun aja masih belum dipercaya juga. Cara withdrawnya gimana? Kalau lewat PayPal itu yang terpercaya lah, transaksi lewat payment yang ada PayPal itu masih terpercaya. Cuma kalau lewat cek atau apa, nah itu kemungkinan risiko nanti dikirim cek kosong atau apa. Gampang kalau kayak gitu, tanya aja dia tuh ngirim aku withdrawnya pakai apa, cek. Wah itu harus dicek lagi, benar-benar dicek, cek benar apa enggak usahanya, terus dicek terus udah berapa lama usahanya. Nah di sini contoh sirtiman ini pernah ada kejadian nyata ya. Kayak di kalau keisi banyak sih temen yang invest ke ini. Oh air-air ini tuh banyak tuh yang kerja invest ke investasi, ternyata investasinya udah nggak resmi, scam lagi. Ya udah itu yang dari SI emang dapat duit besar investasi dengan harapan ini
lebih cepat, lebih besar lagi, ternyata gagal. Karena apa? Untuk di ini kadang mereka kasih kasih apa ya, kasih pelonggaran gitu kan, modalnya bisa 500.000 atau modalnya bisa ya bisa ya sedikit lah, paket-paket bisnisnya ada yang 9 juta atau apa. Nah kalau untuk ya dia ngelihat kemampuan dari kalau segitu kayaknya masih pangsa pasarnya masih mampu. Nah itu kalau yang store modal sedikit ya itu ya hati-hati juga. Kalau untuk bos-bos kan biasanya mainnya besar, kita mainin jutaan, invest di sini miliaran, nah itu udah terbiasa, mereka udah berani gitu investing duit segitu di investasi yang zonanya ini mengerikan, tingkat kegagalannya tinggi. Dia percaya sama brokernya, berusaha sama perusahaannya, sama insting bisnisnya juga ada gitu. Makanya banyak yang berhasil dari sisi B atau sisi S. Kalau S ya sebenarnya ya ya asal sebenarnya segala sesuatu harus dipelajari dasarnya sih. Kalau nggak tahu dasarnya juga dari B pun banyak yang gagal gitu. Sering kemakan iming-iming awal flexing, penawaran bisnis, penawaran investasi yang bagus, itu banyak yang menggiurkan. Di sini kita lihat ya, untuk orang yang dari kuadran E dan S itu 95% orang yang ada di dunia, dan untuk 5% orang itu B dan I. Jadi bos-bos dan investor itu cuma ada 5% di dunia. Makanya dalam merubah ya, dari E ke B atau dari S E ke I atau dari ini dari S ke I juga itu nggak gampang, nggak semudah itu, nggak setiap orang bisa. Itu ada permainannya sendiri, ada tingkat-tingkat kegagalannya, yang di situ ya harus paham. Yang bagian lain juga ya tetap ya, kalau yang dari E itu ya wajib lah, wajib minimal punya B, minimal jadi B gitu. Kenapa? Nah di B itu dia punya aset, kemungkinan aset aset usaha, perusahaan, atau punya aset apa, rumah atau tanah, itu yang bisa diwariskan. Kalau usahanya sendiri bisa diwariskan, kalau usahanya udah dilegalkan ya, dikasih merek, itu bisa diwariskan. Kalau di I ini udah nggak ada waris-warisan biasanya. Kalau udah gimana sama yang pemodal aja, udah biasanya udah meninggal atau apa, itu ya udah putus gitu loh, nggak ada. Mungkin kalau ada perjanjian khusus ya bisa, cuma gantung dari perusahaan pemegang saham atau propertinya. Cuma kalau kayak model uang-uang, permainan uang itu ya itu nggak ada. Apalagi perusahaannya dari luar negeri, itu biasanya nggak ada. Sulit lah untuk di diwariskan. Makanya disarankan yang B itu dia masih punya B, atau yang S itu punya B, punya bisnis jadi bos. Kalau untuk usahanya apa ya itu tergantung minat dan kesukaannya, hobinya apa. Di video sebelumnya sentimen juga udah ngupload video tentang minat, mengubah minat menjadi duit gitu ya. Disitulah ya step-stepnya. Sekarang untuk ke B, untuk E ke B juga kita harus, atau S ke B juga kita harus bisa mengatur keuangan untuk pendapatan. Ini jangan ngomongin ke I dulu ya. Oke, ini ibaratnya terakhir, udah final lawan bos. Kalau udah B baru itu bisa main di salah, lebih aman gitu, lebih
lebih safe, lebih aman, resikonya lebih rendah. Karena apa? Karena kita udah punya udah punya bisnis, nah itu bisnisnya punya aset, punya rumah tanah yang bisa kalau ada apa-apa bisa digadaikan, atau kesulitan keuangan bisa digadaikan. Kalau di berdasarkan tenaga kerja aja, pada capek sakit ya udah goodbye, nggak bisa kerja lagi. Di S juga gitu, kalau udah tua dan sakit ya udah, kan makannya harus dijaga ya. Dan S kalau di B ini benar-benar ya banyak yang pengusaha sukses juga, tapi jauh lebih banyak yang gagal di B aja, belum B pindah ke I ya. Nah, sekarang untuk di B-nya ini seperti apa? Ngatur yang jelas di B itu harus punya cara ngatur keuangan. Di sini kuncinya. Lanjut ke diagram berikut. Karena keuangan ini ada dua jenis gitu. Yang sebelah kiri ini keuangan orang miskin, yang sebelah kanan keuangan orang kaya. Sekarang di sini dipaparkan sih bedanya orang kaya dan orang miskin. Oke, kita bahas untuk yang orang miskin duluan. Miskin biasanya kerja pelit gaji, dan itu kita habis buat bayar. Ini ada pengeluaran, ada gadai, pay cicilan mobil, cicilan kartu kredit, cicilan sekolah. Ada sekolahnya nyicil, ada kan sekolah yang bayarnya nyicil tahun 14 juta, cicil sebulan segini. Kerja kita jadi punya utang sekolah gitu. Kerja gajian duitnya buat pengeluaran, dan ini masuknya dari pendapatan menjadi pengeluaran. Asetnya kita nggak punya, dan dari pengeluaran kita meluap, duitnya habis. Kita udah bayar pajak, bayar gadai, nah kita gadai apa, emas, bayar mobilnya, cicilan mobil, bayar kartu kredit, bayar pinjaman sekolah, duitnya emas. Apa ya duitnya habis. Kalau dari uh, keuangan orang miskin seperti itu, dari kerjaan gaji habis. Kalau di kuadran S self employee juga seperti itu. Dapat job, pembayaran ya buat bayar, pola hidupnya tinggi, punya mobil, kredit card, belanja terus, handphone siap yang baru beli ganti. Pola hidupnya seperti itu. Sekolah mau yang tinggi-tinggi, cicilannya besar, bayar sekolah utangnya besar, jadi dia nggak punya apa-apa, asetnya nggak ada. Nah sekarang bedanya kalau di orang kaya, ini dulu guys, di orang kaya itu kalau dia masuk pendapatannya itu berasal bukan dari gaji. Orang kaya biasanya di kuadran B atau I, pendapatannya dari pendapatan sewa. Dan dia punya sewa temannya banyak, kontrakannya banyak, atau punya ruko kiosnya banyak pinggir jalan, kalau dia dapat pendapatan sewa. Dan dividen kalau dia punya usaha atau franchisee, bagi keuntungan franchise-nya. Dan ini bunga, biasanya kalau dia nabung deposito besar, dia dapat bunga setiap bulan atau setiap tahun. Dan royalti ini ya ini bisa sih kayak model artis ya, dia bikin lagu di kayak royalti, siapa yang
ya kan pakai nyanyikan lagu dia, bayar ke dia gitu. Siapa yang memonetasi pakai lagunya dia, royaltinya dia, itu bayar ke dia. Jadi sih mas pendapatan, dan dari semua pendapatan ini dia itu nggak dihabisin ke liabilitas utang, nggak dihabisin ke pegadaian, dia nggak ngambil paylater, dia nggak minjem apa cicil mobil, cicil motor, dia nggak ambil kartu kredit, dia kemana duitnya. Jadi pendapatan langsung dijadiin aset. Termasuk aset apa? Di sini ditulis real estate, entah itu apartemen atau perumahan. Jadi ya itu masuknya aset. Jadi punya, kalau ada pendapatan dari saya punya kontrakan, berduit, beli kontrakan lagi atau beli real estate lagi, sewa seperti itu. Dan ini ada saham. Saham ini letaknya di zona investasi ya. Ini semua sebenarnya lebih banyak di zona investasi. Aset itu berada di zona investasi. Jadi di zona investasi itu benar-benar ladang ya, produk-produk kekayaannya ada di situ semua. Hanya beda. Kalau di bisnis itu ya, ini aset, malah asetnya dipakai apa kalau untuk gade-gade pengeluaran itu habis. Makanya ini dari pendapatan income-nya dipakai untuk membeli aset. Dan dari aset itu udah jelas ada keuntungan. Ada keuntungannya itu masuk lagi ke sini. Nah, kadang di sini ini jadi perputaran uang. Dari sini lari lagi ke bawah, lari lagi, ini lagi, lari lagi, terus putar terus. Gitu. Di sini orang kaya itu uang yang bekerja, dia nggak capek, dia nggak apa-apa, yang penting uang bekerja. Bedanya benar-benar uang yang bekerja, kan dia kerja sama tenaganya atau sama skillnya. Dia udah paham deh, kalau beli rumah disewain dia dapat uang, nanti uangnya dibeli apa lagi, atau beli dividen, atau dia punya usaha franchise, dapat dividen, dibeliin saham terus begitu, terus dapat dibeli saham lagi, sehingga asetnya banyak. Aset itu bisa dijual dan bisa dibeli saham lagi, itu pilihan. Kalau dijualnya, kalau duitnya dibeli saham lagi. Jadi ya seperti itu. Terus jadi kan tahu perbedaannya sekarang, kalau orang kaya itu bekerja, kalau orang miskin itu mereka bekerja untuk uang, uangnya lewat doang. Sementara di sini uangnya udah ngasilin uang lagi, kita tuyul lagi di sini. Hanya jin apa ya, jadi bisa. Jinnya sebenarnya ya paham paham melek finansial ya, istilahnya dulu itu melek finansial. Jadi seperti itu. Nah di sini ya disarankan, dianjurkan, kalau udah paham ini otomatis milih yang mana, mau yang ini atau ini. Bisa pilih yang ini nggak usah lah, nah tinggalkan pelan-pelan. Nah kalau di sini, kalau udah berkali-kali berputar, nah itu baru istilahnya udah siap untuk main di zona I. Kalau belum, ya jangan. Kalau masih di sini, nah itu lebih beresiko lagi. Belum main di I aja udah susah, yang miskin. Apalagi bermain di I. Udah dia benar-benar bisa habis-habisan nanti. Kalau di sini dia punya aset, punya pendapatan dari asetnya, ya terus saja putar duit. Kalau di zona miskin itu beda lagi, duitnya habis, karena emang tergantung kebutuhannya. Beda pemikiran orang di sini biasa dari pekerja.
kerja atau self employee kebutuhan yang beda, kayak kerjaan dia harus mikirin sekolah anaknya dan lain-lain, mikirin kartu kredit, belanja keluarga dan lain-lain. Nah, kalau udah di sini dia udah lewatin tahap itu deh, dari dia punya bisnis dulu, dia ke B dulu istilahnya. Kalau udah ke B itu lebih aman, di B itu lebih aman. Kalau mas awal-awal langsung di I itu berisiko untuk duit duit muternya ini ya susah gitu. Kalau dia udah di B dulu itu peluangnya lebih besar. Itu aja. Jadi ya disarankan ya untuk kalian yang masih berada di zona E atau zona S itu hijrah ke B dulu. Jadi B kan kompleks, cuma masih bisa istilahnya dijangkau. Apa sih? Kalau gunung masih bisa didaki. Kalau E itu benar-benar usaha yang di pinggir jurang. Gitu. Kalau kalian ngeset, kalian jatuh. Kalau di B itu segala sesuatunya jalan dengan waktu, kerja keras, masih bisa di bisnis juga sebenarnya udah banyak sih dipermudah gitu, pemahaman bisnis mulai modal dan kur, bisnis mulai 1 juta rupiah, bisnis dengan 2 juta rupiah. Jadi permasalahannya adalah kalian mau mau nggak mau belajar. Karena kalau nggak belajar ini di semuanya, kalau nggak belajar dan nggak bakal susah ya, inilah nggak bakal bisa. Apalagi seorang pebisnis harus paham paham sama lokasi, insting bisnis, paham harus berurusan dengan orang ya, sama orang-orang ya, jangan terlalu kejam gitu ya, jangan kayak penjajian Jepang lah. Semua karyawan harus menghargai, harus bisa memaksimalkan potensi mereka, juga bayar yang sesuai dengan peraturan deh gitu. Minimal peraturan, kalau ngasih lebih punya lebih ya silahkan. Nah karyawan kalau dikasih bonus mereka dapat dapat apa sih, dapat support lah, bisa kerja, bisa lebih dari 100% dari apa yang mereka bayangkan lah, sumbangsi ke usaha atau bisnisnya, pemilik bisnis bisa jadi lebih besar. Dan kalau udah di B ini ya, ini adalah gerbang yang terbaik untuk menuju. Jangan maksain ya dari E ke I atau dari S ke I. Kalau sirkulasi udah meninggalkan zona E gitu, mau diubah malah kerja sama orang tuh bisa. Selain udah beda permainan, yang Pak Septiman juga udah nggak nyaman di E, mungkin masih tahap S dan B. Kadang kadang dapat duit dari S, skillnya bisa dapat duit, entah itu freelancer, kadang ada bisnis juga, dapat online bisnis, jasa website, jadi masukkan bisnisnya dari situ. Cuma kalau untuk investasi masih belum, masih berusaha mengumpulkan tadi ya, mengumpulkan pendapatan sewa, dividen, modal dan royalti. Kayaknya royalti ya sekarang ada di YouTube, dapetin duit dari YouTube. Bunga juga, kalau tokonya ada keuntungan udah pasti dapat bunga ya kalau ditabungin. Jadi itu ikut deposito atau apa atau asik. Nah, untuk dividen itu belum, modal sentimen itu belum banyak, belum arah, masih ini masih hijau banget menuju ke rich cash flow. Masih berputar di sini sih, masih berputar di sini sih.
tujuannya kayak pelan-pelan mau hijrah ke sini. Jadi seperti itu, agar dipahami kalau ada yang nawarin bisnis, kalian sadar kalian tuh ada di zona mana dan apa yang harus dilakukan. Meskipun ya disarankan sih ya, nggak bisa maksa juga, resiko ditanggung sendiri. Kalau kalian udah tergiur banget, udah nggak sabaran ya silahkan. Cuman ngelewatin jalur yang ini itu ada konsekuensinya. Jadi sarankan sih dari S atau E ke B dulu, baru ke I. Mau langsung kalau ke I ya siap-siap aja. Kalau apa, kalau gagal ya kalian harus mental dan dompetnya disiapin lah untuk coba lagi. Karena kalau gagal nggak dapat apa-apa nih, gagal ya hilang, duitnya meluap. Kalau ke B kan minimal dia punya aset usaha, entah itu barang atau website atau apa. Kalau bisnis kan seperti itu, website juga asetnya bisa dijual belikan. Semoga kalian yang ya diantara yang ini 5% orang ini ya ini. Cuma kalau untuk PE ya disarankan punya bisnis dulu deh untuk mengurangi resiko kegagalan di kalau udah nyaman di B ya udah gitu, nggak perlu di I nggak apa-apa. Cuma kalau benar-benar ada duit lebih, ya duit dari pendapatan sewa apartemen pendapatan sewa rumah, ya itu dia diinvestasi ini beli sahamnya nggak apa-apa, karena emang udah ini harus diinvestasiin duitnya gitu. Karena duit itu kan bekerja, kalau nggak diinvestasiin rugi gitu. Menjadi bunga doang kan kecil. Nah, kalau di yang lain itu di zona investasi itu kecepatannya besar, kecepatan mendapatkan 1 juta dalam sekian menit itu bisa beda sama di bisnis. Bisa jualan jualan apa kebab yang untungnya 5.000, untungnya 2.000 perak, itu harus repot ngurus izin lokasi dan lain-lain, untuk ngurus apa outletnya, jalan, cat apa sebenarnya itu bisa itu repot. Cuma itu di situ mental kita beda, kita bisa jadi lebih kuat dan lebih siap untuk terjun investasi seperti itu sih. Makanya yang di E ya cepet-cepet ya, jangan jangan terlalu nyaman di E, karena apa, kalau di tua nggak bisa kasih apa-apa ke anak, ke cucu ya, ya rugi gitu. Jadi S, kalau yang udah tua dan sakit ya udah goodbye, tamat wilayah. Jadi harus harus punya bisnis, dan bisnis itu harus diinvestasikan lagi hasil dari asetnya. Oke, sampai di situ. Oke, sekarang konten-konten dari channel ini tentang cari duit online, cari jabatan online atau dropship online sejenisnya. Juga tool-toolnya, alat-alat pendukungnya seperti mesin pencari uang. Salah satunya adalah PC, yang lainnya juga ada handphone, tablet, ya, pokoknya semua itu bisa cari uang lewat gadget-gadget itu ya, masuk dalam alat pendukung mencari uang. Bisa langsung subscribe ya, pencet tombol subscribe juga. Nah, klik tanda lonceng kalau mau update video terbaru. Jangan lupa yang suka sama khusus video ini tulis di kolom komentar yang mau ditanya, terus kayak di like jempolnya, jangan lupa di share ya para teman-teman, biar apa, biar paham nih masalah masalah Kasmur kuadran ini, biar paham, dan supaya mereka, teman-teman kesayangan Anda, terjebur dalam investasi bodong dan juga aman bermain sebagai
investor di zona. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.